Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radin Ramli Suranata, mahasiswa pada program studi PJJ S1 Akuntansi Universitas Bogor Asia. Perkenalkan, kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester tentang review jurnal yang ada di Google Scholar dengan judul Efisiensi Pasar Bentuk Lemah, Studi pada Pasar Modal Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan. Presentasi ini akan membahas efisiensi pasar bentuk lemah di Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan. Analisis dilakukan pada periode sebelum, saat, dan setelah krisis ekonomi global tahun 2008. Tujuannya adalah memahami dampak krisis terhadap efisiensi pasar di negara-negara berkembang. Kemudian, objek dan tujuan penelitian. Objek pada penelitian kali ini meliputi negara Indonesia oleh Bursa Efek Indonesia yang diwakili oleh Jakarta Composite Index atau JCI, kemudian Bursa Efek Malaysia atau MUX yang diwakili oleh FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Index atau FBMKLCI, kemudian ada Bursa Efek Korea Selatan atau KRX dengan Indeks Korea Composite Stock Price Index atau KOSPI. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk menguji efisiensi pasar bentuk lemah pada ketiga pasar modal yang digunakan. Data yang digunakan adalah harga penutupan harian dari indeks saham gabungan tahun 2006 sampai dengan 2017. Kemudian, poin utama pada masalah penelitian. Masalah penelitian dalam jurnal ini berfokus pada efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form efficiency di tiga pasar modal berkembang, yaitu Bursa Efek Indonesia (BX), Bursa Efek Malaysia, dan Bursa Efek Korea Selatan, khususnya dalam konteks dampak krisis ekonomi global 2008. Poin-poin utama masalah penelitian yang diingat adalah yang pertama, efisiensi pasar modal. Bagaimana efisiensi pasar modal di tiga negara? Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pasar modal di ketiga negara tersebut efisien dalam bentuk lemah, yaitu apakah harga saham mencerminkan semua informasi historis dan bergerak secara acak atau random walk. Lalu, efisiensi pasar bentuk lemah penting karena jika pasar efisien, investor tidak dapat memprediksi pergerakan harga saham di masa depan berdasarkan harga historis. Kemudian, poin kedua adalah dampak krisis ekonomi global tahun 2008. Krisis ekonomi global tahun 2008 yang bermula dari subprime mortgage di Amerika Serikat memberikan dampak signifikan terhadap pasar modal global, termasuk pasar modal berkembang seperti tiga negara ini, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan. Penelitian ini ingin mengetahui apakah krisis tersebut mempengaruhi efisiensi pasar di ketiga negara tersebut, baik sebelum krisis, selama krisis, maupun setelah krisis. Kemudian poin ketiga adalah indikasi bagi investor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi, terutama dalam konteks investasi di pasar modal berkembang yang rentan terhadap volatilitas dan krisis ekonomi. Kemudian metode penelitian. Objek penelitiannya seperti sudah dikatakan tadi, yaitu Indonesia Stock Exchange yang diwakili oleh Jakarta Composite Index, kemudian Malaysia Stock Exchange yang diwakili oleh FBM KLCI, kemudian Korea Stock Exchange yang diwakili oleh KOSPI. Periode penelitian dilakukan pada saat sebelum krisis yang meliputi tahun 2006 dan 2007. Kemudian saat krisis subprime mortgage itu sendiri, yaitu tahun 2007 sampai dengan 2008. Lalu setelah krisis, yaitu tahun 2009 sampai dengan 2017. Tepatnya 1 Januari 2009 sampai 30 November 2017. Pada saat periode penelitian saat krisis ini pada tanggal 1 Juli 2007 sampai dengan 21 Desember 2008. Kemudian metode penelitian atau metode analisis. Metode analisis yang dilakukan adalah uji autokorelasi atau Uniprot test untuk mengukur dependensi serial. Lalu ada uji random walk atau run test untuk menguji keacakan pergerakan harga, dan yang ketiga adalah metode uji stasionaritas atau ADF test untuk mengidentifikasi adanya Uniprot. Kemudian hasilnya sendiri adalah
Untuk negara Indonesia, pada saat sebelum krisis 2008, uh, hasil Youngbox test dan run testnya atau autokorelasi dan random walk-nya adalah efisien. Pada saat krisis sendiri, 1 Juli 2007 sampai dengan 21 Desember 2008, tidak efisien, yaitu terdeteksi adanya autokorelasi. Kemudian pada periode setelah krisis, yaitu 1 Januari 2009 sampai 30 November 2017, hasilnya adalah tidak efisien, autokorelasi pada lag pertama dan lag ketiga. Kemudian untuk Malaysia Stock Exchange atau FBMKLCI, pada saat sebelum krisis justru menunjukkan hasil yang tidak efisien, dan saat krisis malah menunjukkan hasil yang efisien. Kemudian setelah krisis berlalu atau mulai dari 1 Januari 2009 dan mulai dari tanggal tersebut, hasilnya kembali tidak efisien. Kemudian untuk Korea Stock Exchange sendiri atau pasti, baik sebelum krisis, saat krisis, maupun setelah krisis, hasilnya adalah efisien, tidak ada autokorelasi dan pola acak. Lalu, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah, bagi Indonesia dan Malaysia, krisis ekonomi global 2008 mengganggu efisiensi pasar bentuk lemah, terutama akibat volatilitas, rumor, dan ketidaksempurnaan informasi. Lalu bagi Korea, pasar tetap efisien di semua periode, menunjukkan ketahanan terhadap krisis. Implikasinya adalah investor perlu menggunakan analisis fundamental dan teknikal, terutama di pasar Indonesia dan Malaysia. Sedangkan di Korea Selatan, layak untuk menjadi tujuan diversifikasi internasional karena hasilnya efisien. Temuan ini menegaskan bahwa pasar modal di negara berkembang memiliki karakteristik unik dan respon berbeda terhadap guncangan eksternal. Demikian presentasi yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.